Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar geografi untuk materi kelas 10 kali 3.3 menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jagat raya, galaksi, dan tata surya. Langsung saja ke materi. Materi yang pertama ada jagat raya sebagai ruang eksistensi bumi. Jagat raya sendiri merupakan ruangan yang meluas ke segala arah atau alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi dan bintang-bintang dan jaraknya tidak terbatas. Ya, hingga saat ini jagat raya masih terus berkembang. Nah, ada beberapa teori untuk menjelaskan apa itu jagat raya ya, atau teori terbentuknya jagat raya. Teori yang pertama ada teori mengembang dan mengumpat. Dalam teori ini jagat raya terbentuk karena adanya siklus materi yang mengembang akibat reaksi intrahidrogen, atau teori ini disebut sebagai teori Oscillin teori ya. Selanjutnya ada teori keadaan tetap. Jadi menurut Sir van Hoy, alam semesta tetap sepanjang masa. Jadi dari zaman dahulu hingga saat ini, hingga masa yang akan datang, alam semesta itu tetap, tidak ada perubahan sedikit pun. Itu menurut teori keadaan tetap. Nah, kemudian teori yang terakhir ada teori Big Bang atau teori ledakan besar menurut Georges Lemaitre. Dalam teori ini, galaksi berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang tinggi sehingga menimbulkan ledakan yang maha dahsyat. Jadi karena adanya energi yang tersimpan di sini sangat tinggi, kemudian energi tersebut meledak, percikan-percikan ini, partikel-partikel inilah membentuk galaksi, ya, membentuk jagat raya. Kemudian ada beberapa fakta dan kelebihan dari ketiga teori yang tadi. Yang pertama, teori mengembang dan mengumpat. Kelebihannya, gumpalan yang tersusun oleh hidrogen yang sudah menjadi bintang akan melakukan kontraksi secara perlahan. Teori keadaan tetap, jagat raya tidak berawal dan tidak berakhir. Kemudian teori yang terakhir, teori ledakan besar, itu mendekati kebenaran secara ilmiah. Kemudian selain kelebihan ada juga kelemahan. Kelemahan yang pertama dari teori mengembang dan mengumpat, di dalam teori ini tidak bisa menjelaskan perbandingan hidrogen di alam semesta, jumlah hidrogen yang berlimpah daripada helium. Jadi tidak bisa dijelaskan. Kemudian dalam keadaan tetap, Oscillin teori, tidak bisa menjelaskan mengapa jagat raya terus mengembang. Nah, padahal sementara hingga saat ini jagat raya masih terus berkembang ya. Kemudian tidak bisa menjelaskan mekanismenya terbentuknya materi baru. Kemudian di dalam ledakan Big Bang, ledakan teori ledakan besar, teori ledakan besar, di dalam teori tidak bisa menjelaskan akhir dari Big Bang itu tadi. Nah, sementara setelah tadi kita membahas tentang jagat raya, kita akan membahas tentang anggota dari jagat raya. Jadi dari jagat raya, ruang yang sangat luas, di dalam ruang tersebut ada galaksi. Galaksi sendiri merupakan kumpulan dari planet, bintang, gas, debu, nebula, dan benda langit lainnya. Benda-benda ini membentuk pulau-pulau di dalam jagat raya. Debu di sini bukan berarti debu yang ada di dunia kita yang kecil-kecil, tapi debu di sini udah ukurannya sangat besar karena dibandingkan dengan besarnya alam semesta. Nah, dalam galaksi itu ada 4 jenis ya. Yang pertama ada galaksi spiral. Adalah galaksi yang terbentuk spiral dan mempunyai roda Katrina atau seperti cakram ya. Dia seperti cakram motor nih ya. Berbentuk spiral. Nah, kemudian ada galaksi spiral berbatang memiliki lengan yang keluar dari ujung suatu pusat. Tonjolan galaksi ini sebenarnya memanjang dan berisi miliaran bintang. Jadi ada lengannya nih ya. Nah, selanjutnya ada galaksi berbentuk elips. Nah, memiliki berbagai varian bentuk seperti bola raksasa, bola rugby, dan telur unta. Jadi bola rugby seperti bola olahraga yang ada di India dan Amerika sepertinya ya. Seperti bola rugby atau burung unta.
Nah, kemudian yang terakhir ada galaksi tidak beraturan. Galaksi ini memiliki bentuk yang khusus dan banyak mengandung materi antar bintang yang terjadi atas gas dan debu, nebula tadi. Kemudian di dalam alam semesta kita, di dalam jagat raya kita, selain ada galaksi, ada juga yang namanya bintang. Bintang adalah benda langit yang mampu memancarkan cahayanya sendiri. Nah, sementara itu bintang ada dua jenis. Yang pertama ada bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu itu adalah bintang yang memancarkan cahaya dari bintang lainnya. Sementara bintang nyata dia adalah bintang yang benar-benar memancarkan cahayanya sendiri. Nah, kemudian setelah kita tadi membahas tentang galaksi, kemudian saat ini kita akan membahas tentang jagat raya, ya. Jagat raya kita. Di sini kita akan memahami lebih dalam tentang tata surya. Oke. Jadi ada beberapa pembentukan tata surya. Jadi gini mudahnya, dari jagat raya, alam semesta itu ada galaksi. Di dalam galaksi itu ada bintang dan ada planet-planet. Nah, planet-planet itu tadi dia masuk ke dalam sistem tata surya, ya. Jadi dalam pembentukan tata surya ada banyak teori. Yang pertama ada teori nebula. Nebula itu kata kuncinya adalah gas dan debu, ya. Nebula itu berasal dari gas dan debu, sebagian besar menjadi matahari, kemudian membentuk matahari dan planet lain yang masih berpijar. Terus matahari ini tadi berputar pada porosnya. Dari putaran itulah terbentuk planet dari atmosfernya. Teori yang kedua, teori pembentukan tata surya, itu ada teori planetesimal, ya. Gas yang meledak keluar dari atmosfer matahari, kemudian mengembung dan membeku sebagai benda-benda yang padat dan kecil. Jadi ini ya, dia memadat menjadi planet. Kemudian ada teori pasang surut gas, materi ini tertarik dalam bentuk gas dan mendingin menjadi bola cair, dan selanjutnya memadat menjadi benda luar angkasa. Jadi dalam teori pasang surut ini ada gaya tarik-menarik yang terjadi di matahari. Nah, dari tarikannya itu tadilah terbentuk planet-planet atau tata surya. Nah, ini ada teori bintang kembar. Nah, jadi dalam teori ini bintang itu ada dua, matahari itu ada dua, dia bintangnya kembar. Nah, matahari yang kembar ini tadi salah satunya meledak dan pecahannya mendingin dan membentuk planet-planet dan satelit, ya. Nah, ini kemudian yang selanjutnya ada teori protoplanet. Nah, protoplanet ini yang pertama, tata surya terjadi akibat adanya penampatan awan, gas, dan debu yang terjadi di ruang antar bintang. Kemudian partikel-partikel tersebut, ya, tertarik menuju pusat awan dan bentuk bola yang berpijar. Nah, lama-kelamaan bola berubah menjadi cakram. Cakram terus berputar sehingga bagian tepi terlempar, ya, yang paling pinggir ini terlempar, kemudian membeku menjadi planet-planet dan asteroid. Nah, ini yang terakhir ada teori Kuiper. Nah, teori Kuiper ini pada mulanya ada nebula, ya, gas dan debu yang besar berbentuk piringan cakram. Di sini berbentuk piringan cakram. Nah, pusat piringan ini disebut dengan proto matahari yang sangat panas. Adapun gas yang meliputi proto matahari itu disebut protoplanet. Protoplanet ini tadi menjadi dingin, menguap dan menjadi gumpalan, jadilah planet. Oke, jadi itu ya. Secara singkat, alam semesta kita, jagat raya kita ini ada galaksi. Di dalam galaksi ada tata surya. Tata surya sendiri itu terdiri dari matahari, kemudian 9 planet, asteroid, komet, dan sebagainya, ya. Jadi gitu. Mungkin cukup dulu dari Bapak. Nanti minggu depan kita akan membahas materi yang lainnya, tetap di KD 3.3. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat dipahami. Silahkan kalian bisa membuka buku Erlangga, sumber lain,
untuk memahaminya lebih dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.